Bismillahirrahmanirrahim. Nastaftih jasa muslimana wa ahluna wa aslafuna wa abauna salihun. Allahu yudkhilu niyatina fi niyatihim wa amalana fi a'malihim. Al-Fatihah la ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa mawala wa jami'i awliya'illah wa asfiya'illah, khususan sadatina al-alawiyyin wa awliya'il kawni ajma'in, thumma ila arwahi walidina wa masayikhina wa masayi asyakhina wa ajdadina wa jaddatina wa liman lahu haqqun alaina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat anna allaha yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yaftahu alaina futuhal arifin wa yafaqihuna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlas wal yaqin wa yaj'alu qira'atana hadhihi khalisatan liwajhihil karim wa muqarribatan ila ridha wa jannatin na'im wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Radhiyallahu ankum. Halaman 10 masih paling bawah. Wa ay ya'taqida anna afdalal khalqi kullihim Nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, thumma ar-rusulu, thumma al-anbiya'u, thumma al-malaikatu, salawatullahi alaihi wa salamuhu alaihim, thumma as-sahabatu radhiyallahu anhum. Wa ay ya'taqida annal khalqa kullahum yamutuna indan qidai a'marihim wa annal qabida li arwahihim malakul mauti wa huwa Izrailu wa annahum yus'aluna ba'da dafnihim fi kuburihim illa jama'atun makhsusina wa annahum yub'athuna yawmal qiyamati wa yuhasabuna fil mawqifi ala a'malihim illa may yadkhulul jannata bighairi hisab, may yudkhilul jannata bighairi hisab, illa may yadkhulul jannata bighairi hisab, wa anna a'malahum kullaha tuzanu fil mizani wa annahum yamurruna jami'an 'ala sirati wa annal mu'minina
yasrabuna min haudi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa yanaluna syafa'atahu yaumal qiyamati wa akbaru syafa'atihi sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'atul uzma fi faslil qada'i wallahu a'lam bissawab. Wa ayya'taqidah, dan bahwasanya meyakini, anna afdalal khalqi kullahum nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya seafdal-afdalnya makhluk Allah seluruhnya daripada makhluk Allah Nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma rusulu, kemudian setelah Nabi Muhammad, yang paling afdalnya makhluk Allah adalah para rasul. Thummal anbiya, kemudian para nabi. Thummal malaikatu salawatullahi wa salamuhu alaihim, kemudian para malaikat, salawat Allah dan salam dari Allah atas mereka para malaikat dan para nabi. Thumma sahabatu, kemudian para sahabat radhiyallahu anhum, yang Allah telah redha kepada mereka. Kita masuk kepada masih menyangkut tentang akidah yang harus diyakini oleh seorang muslim, bahwasanya ia harus meyakini bahwa seafdal-afdalnya makhluk Allah, yang paling mulia, yang paling utama dari makhluk Allah seluruhnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari makhluk Allah semuanya yang Allah ciptakan di alam semesta ini, semenjak dari Nabi Allah Adam sampai manusia yang terakhir nanti yang dilahirkan sampai hari kiamat, seluruhnya dan makhluk-makhluk Allah yang lain, dari kalangan malaikat, dari kalangan jin, yang paling mulia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus yakin, dan ini adalah apa yang diyakini oleh akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Wajib meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah makhluk Allah yang paling mulia dari seluruh makhluk Allah yang Allah ciptakan di alam semesta ini. Dan yang kedua, setelah Nabi Muhammad, makhluk Allah yang paling mulia adalah ar-rusulu, yaitu para rasul. Para rasul yaitu para nabi yang diutus dari semenjak Nabi Adam sampai Nabi Allah Isa. Itu adalah orang yang paling mulia setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bahkan ada satu faedah, faman kataba asma'ahum, barang siapa yang menulis daripada nama para rasul, ditulis tuh nama para rasul dan diletakkan tulisan itu di dalam rumahnya, atau dia bacakan daripada nama-nama para rasul, atau ia bawa kemanapun ia pergi. Kalau dia pergi, dia bawa itu tulisan yang ditulis nama para rasul, yang tujuan dari penulisan tersebut tujuannya ta'zim, karena mengagungkan daripada para rasul itu sendiri. Apa yang Allah akan berikan daripada faedahnya bagi orang yang menulis nama para rasul kemudian dia bawa atau diletakkan? Maka Allah akan berikan sahala alaihi umurad dunya wal akhirah. Allah akan permudah daripada orang yang melakukan tersebut akan perkara-perkara dunia dan akhiratnya. Ini satu faedah. Kalau kita ketemu ada tukang yang jual foto-foto atau kaligrafi, kalau ada di situ jual nama para nabi, para rasul, beli, taruh di rumah, ya. Karena di situ ada faedah. Kalau kita tulis atau ada tulisan yang kita letakkan di satu tempat, umpama rumah kita, daripada nama-nama para nabi, maka Allah akan mudahkan urusannya dunia maupun akhirat. Wa fataha alaihi abwabal khairat, dan akan dibuka atas orang tersebut pintu-pintu kebaikan, mudah untuk melakukan kebaikan, mudah untuk mendapatkan kebaikan. Wa nuzulur rahmah, dan akan turun rahmat Allah, wal barakat, dan keberkahan. Wa dafa'a anhu syurur, dan akan ditolak daripada segala bentuk keburukan, ya. Kenapa seperti itu? Ini adalah satu pengajaran buat kita untuk memuliakan, mengagungkan para rasul dibanding makhluk-makhluk yang lain. Harus kita agungkan, harus kita muliakan, dan menulis dan meletakkannya adalah salah satu bentuk pengagungan dan memuliakan mereka. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hayatuhum wa mamatuhum sawaun, hidupnya mereka sama matinya mereka itu sama. Hidupnya bermanfaat, matinya pun bermanfaat. Itulah para rasul, ya. Para rasul punya keutamaan begitu. Di masa hidupnya dia banyak memberikan manfaat, menunjukkan kita kepada jalan kebenaran, menunjukkan kepada kita daripada keimanan dan menuju jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mati mereka pun, mereka masih memberikan faedah, manfaat untuk kita. Fahum mutasarrifuna fil ard was sama, dia masih Allah berikan wewenang untuk mentasarrufkan, ya, untuk mengatur apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Itulah keistimewaan
daripada para rasul. Jangan dianggap mereka itu mati, udah begitu aja mati kayak orang biasa. Mereka masih Allah berikan wewenang ya untuk mengatur daripada umat yang masih hidup. Itu masih diberikan wewenang. Ada berapa jumlah mereka? Ya. Ada berapa jumlah rasul? Jumlah rasul yang masyhur dikatakan di sini jumlahnya ada 313. Salasumi'atin wa thalathata asyara. Jumlah para rasul itu seluruhnya adalah 313 orang. Kama fi hadithi Abi Dzar. Ini didapat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dzar. Ada 313 rasul. Kalau kita kenal yang disebut di dalam Quran 25 rasul. Ya, nabi dan rasul. Tapi jumlah rasul itu sendiri yang diutus oleh Allah adalah 313 orang. Nah, inilah orang-orang yang mempunyai kemuliaan setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling mulia adalah Nabi Muhammad, kemudian para rasul yang berjumlah 313 orang. Nah, di sini disebutkan nih namanya satu persatu 313 ya. Tsummal anbiya. Setelah para rasul yang 313 orang itu, yang paling mulia setelahnya adalah para nabi. Setelah para rasul, yang paling mulia adalah para nabi. Berapa jumlah mereka? Wahum mi'atu alfin wa thalathatu wa ishruna alfan. Jumlah mereka ada 123.000 wasittu mi'atin wa sab'ati wa thamanun. 123.687 orang. Jumlah para nabi yang Allah utus itu adalah 123.687 orang. Ini adalah manusia-manusia yang mempunyai kemuliaan setelah para rasul yang 313 orang itu tadi. Nah, kita harus meyakini itu semua. Yang pertama paling mulia Nabi Muhammad, yang kedua adalah para rasul yang berjumlah 313 orang, dan yang ketiga adalah para nabi yang berjumlah 123.687 orang. Tsummal malaikah. Kemudian setelah para nabi, yang paling mulia makhluk Allah adalah para malaikat. Ya, malaikat banyak. Ya, jumlah malaikat itu lebih banyak daripada jumlah manusia. Ya, yang nyatetin amal kita aja, setiap kita dijaga sama 2 malaikat yang mencatat kebaikan kita sama yang mencatat keburukan kita. Belum lagi malaikat yang diciptakan oleh Allah, yang hanya diperintahkan untuk selalu bertasbih, selalu memuji Allah, selalu bertakbir. Banyak daripada jumlah malaikat. Ru'asa'uhum al-arba'ah. Tapi pimpinan atau pemuka para malaikat itu ya ada 4. Kemudian yang lainnya adalah kalangan daripada kalangan awamnya daripada malaikat.
penghulu malaikat yang kita sudah baca yang lalu ada 4 malaikat. Salawatullah wa salamuhu alaihim, ya, salawat Allah dan salam Allah atas mereka. Setelah para malaikat, daripada makhluk Allah yang termulia adalah thummas sahabah, yaitu para sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum, ya, yang Allah ridha terhadap mereka. Nah, ini adalah tariqatul asy'ariyah, ya, manhaj atau tariqah kita ahli sunnah wal jamaah yang berakidah al-asy'ariyah, menempatkan para sahabat itu sebagai makhluk Allah yang mulia setelah para malaikat. Wa ayya'taqidah, dan kemudian bahwasanya meyakini seorang muslim annal khalqa kullahum yamutuna inda inqidha'i a'marihim. Kita harus meyakini bahwasanya makhluk Allah seluruhnya mereka akan mati inda inqidha'i a'marihim, ketika habis umur mereka. Setiap manusia, setiap makhluk Allah, mereka akan merasakan yang namanya kematian. Kapan? Setelah habis ajal mereka, sampai ajal mereka dan habis daripada umur mereka, maka mereka pasti akan mengalami yang namanya kematian. Jadi kematian makhluk Allah itu kapan? Ketika sudah habis umur mereka. Kalau umurnya belum habis, nggak bakal dia mati. Sekalipun dia terpotong-potong, ya, sekalipun dalam keadaan yang parah, sekalipun umurnya sudah tua, sangat tua, 100 tahun, 150 tahun, kalau belum sampai umurnya dia nggak bakal meninggal. Sekalipun parah dia punya penyakit, sekalipun parah dia punya luka, kalau belum sampai umurnya maka dia tidak akan mati. Karena kematian orang itu tidak dilihat dari penyakitnya, tidak dilihat dari tuanya, enggak dilihat dari sehat dan kuatnya, tetapi umur makhluk Allah itu dilihat daripada ajal yang telah Allah tentukan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa likulli ummatin ajal. Tiap-tiap umat itu punya ajalnya masing-masing yang sudah Allah tentukan, bahkan sebelum diciptakan, sebelum dilahirkan, ajalnya sudah ditentukan oleh Allah. Ya, dalam hadis disebutkan ketika manusia itu ada di janin, masih berupa janin di kandungan ibunya, ketika dia berumur 120 hari, itu Allah tiupkan ruh kepada janin tersebut. Setelah Allah tiupkan ruh, maka Allah akan tentukan daripada rizkinya, Allah akan tentukan daripada umurnya, bahkan Allah akan tentukan pada saat itu ia akan tercatat atau termasuk dari golongan orang yang akan celaka atau golongan orang yang bahagia. Masih umur kita masih 4 bulan di dalam kandungan. Makanya banyak kita yang tafaul,
Artinya tafaul, mempunyai harapan ketika kita punya istri, kita punya saudara, ketika dia hamil umur 4 bulan, umur kandungannya 120 hari, dia bikin doa bersama. Apakah bentuknya sedekah, apakah bentuk kesantunan anak yatim, apakah bentuknya istighothah, macam-macam. Dia meminta kepada Allah di waktu kandungan umur 4 bulan, dia minta sama Allah, semoga apa yang Allah tentukan buat janin tersebut sesuai dengan harapan kita, ya, umurnya panjang dalam taat kepada Allah, rizkinya luas untuk dipakai di jalan Allah, ya. Dan yang paling penting, Allah tentukan dia sebagai golongan orang-orang yang bahagia. Allah ditentuin tuh. Ketika masih berbentuk janin 4 bulan, itu Allah ditentuin nasibnya, rezekinya, umurnya, Allah ditentuin. Dan bahagia atau celakanya sudah Allah tentukan, ya. Nah, di sini kita harus meyakini bahwa makhluk Allah, mereka akan mati pada saatnya ketika umurnya sudah selesai, ajalnya sudah tiba, ya. Yang Allah berfirman, likulli ummatin ajal, setiap umat itu ada ajalnya masing-masing. Idza jaa ajaluhum, apabila sudah sampai ajalnya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, dia tidak akan, ajal itu akan ditunda walaupun sedetik pun gak bakal ditunda, wala yastaqdimun, dan tidak akan dipercepat walaupun sedetik, bakal tepat pada waktunya. Nah, ini menjadi akidah yang harus kita yakini, bahwa makhluk Allah mereka akan mati pada saat yang sudah ditentukan ketika umurnya sudah selesai. Maktulan kana au ghairahu, maktulan kana au ghairahu, apakah dia mati dalam keadaan terbunuh atau dia mati dalam keadaan tidak terbunuh, ya. Ada anak masih muda mati terbunuh, apakah itu termasuk dia mati sebelum waktunya, padahal masih kecil, cuman ditentukan dia mati dalam keadaan terbunuh, ya. Mungkin kita bisa coba tuh anak nggak keluar, kalau tuh anak nggak keluar mungkin dia nggak bakal kebunuh, atau kecelakaan di jalanan. Coba tuh anak nggak usah keluar, dia diam di rumah, dengar kata orang tua, pasti dia masih hidup. Sekalipun dia terbunuh, sekalipun dia meninggal di jalanan, itu bukan berarti ajalnya dipercepat, bukan. Memang Allah tentukan dia umurnya sudah sampai, dan jalan kematiannya dengan cara terbunuh, atau jalan kematiannya dalam keadaan kecelakaan. Bukan berarti dia itu dipercepat ajalnya gara-gara terbunuh, walaupun hukum harus tetap jalan, ya. Udah ajal, ya. Kalau kita nggak bunuh juga tetap aja mati, yang namanya udah ajal, nggak bisa begitu juga. Tetap yang namanya hukum harus dijalankan, gitu. Ini akidah nih buat kita. Jangan sampai kita meyakini kalau ada orang yang meninggal karena kecelakaan atau karena terbunuh, itu berarti umurnya dipercepat, ajalnya dipercepat. Enggak.
karena ajal Allah sudah pasti, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, enggak bakal ditunda dan tidak akan dipercepat, walaupun sedetik enggak bakal ditunda dan dipercepat, tepat pada waktunya, cuman jalannya beda-beda gitu. Ini termasuk akidah kita, kita harus yakin betul. Karena firman Allah Ta'ala, wa ma kana li nafsin an tamuta illa biidnillah, dan tidak ada bagi satu jiwa yang ia mati kecuali dengan izin Allah. Kitaban muajjala, sudah ditentukan waktunya, sudah ditulis oleh Allah waktunya, muaqqatan, sudah diwaktukan. Wa ma yataqaddam wa la yata'akhkhar, dan tidak akan dipercepat dan tidak akan ditunda gitu. Dan selanjutnya, wa annal qabidha li arwahihim, dan bahwasanya yang mencabut bagi arwah-arwah mereka, arwah-arwah makhluk Allah, malakul maut. Siapa yang mencabut adalah malakul maut, malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mencabut nyawa. Siapa? Wa huwa Israil, dan bermula adalah dia Israil namanya, bi fathil ain. Ada yang mengatakan Azrail atau Israil. Fa'idha hadara ajalul abdi, apabila sudah sampai ajal seorang hamba, amarallahu ta'ala malakal maut, Allah akan perintahkan malaikat maut, ayyaqbida ruha dhalikal abdi, Allah akan perintahkan untuk mencabut roh daripada hamba tersebut. Wali malakil mauti a'wanun minal malaikah, dan bagi malaikat maut mereka punya pembantu, ada yang membantu daripada malaikat-malaikat. Ya'muruhum binaz'i ruhihi, untuk mencabut daripada roh, wa min jasadihi, daripada jasadnya. Ya. Kalau kan kadang-kadang pikiran kita suka iseng ya, ada orang matinya bareng, katanya Israel yang cabut, di sini mati, di sana mati, gimana nyabutnya itu bareng, kan? Kan yang nyabut cuma Israel. Nah, di sini dikatakan Israel punya awan, punya penolong, artinya ada yang membantuin, ada yang ditugaskan lagi untuk mencabut daripada arwah para makhluk hidup. Yang ditugaskan adalah malaikat Israel, tapi Israel pun mempunyai pembantu ya, yang ditugaskan lagi oleh Israel untuk mencabut nyawa manusia. Wa annahum, dan bahwasanya manusia itu yus'alun, wa annahum yus'aluna ba'da dafnihim, manusia akan ditanyakan atau dimintakan pertanggungjawaban an rabbihim, ya, akan ditanyakan. Yus'aluna an rabbihim, akan ditanyakan tentang Tuhan mereka. Wa dinihim, dan akan ditanyakan tentang agama mereka. Wa nabiyihim, dan akan ditanyakan tentang nabi mereka. Kita harus yakin setiap orang yang meninggal dunia, mereka pasti akan merasakan pertanyaan daripada para malaikat. Apa yang akan ditanyakan? Yang ditanyakan seputar siapa Tuhan mereka, akan ditanyakan siapa Tuhannya. Wa an dinihim, akan ditanyakan tentang agamanya.
dan akan ditanyakan tentang nabiyihim, dan akan ditanyakan tentang nabi mereka. Ya, ini harus menjadi keyakinan kita, akidah kita, sekalipun ia mati bukan dalam keadaan normal, artinya dia nggak dikubur. Kan itu kan pertanyaan di dalam kubur. Kalau orang yang meninggalnya dibakar gimana? Kalau orang yang meninggalnya terbakar atau orang yang meninggalnya tenggelam gimana? Kan dia nggak dibakar. Gitu. Tetap alam mereka itu adalah yang dinamakan barzah. Barzah itu adalah pemisah antara dunia dan akhirat. Adapun jasadnya bisa jadi dia di dalam tanah, bagi orang yang meninggal dikubur, bisa jadi jasadnya ada di lautan, atau jasadnya menjadi hancur lebur, atau dia terbakar dan lain sebagainya, macam-macam. Tapi alam roh mereka itu berada di barzah. Apa itu barzah? Adalah alam yang pemisah antara dunia dan akhirat. Gitu. Nah, disitulah mereka akan mendapatkan pertanyaan dari malaikat tentang Tuhan mereka, agama mereka, dan tentang nabi mereka. Kita harus yakin tuh semuanya, bahwa manusia akan ditanyakan itu. Ba'da dafnihim, setelah dikuburkan, setelah penguburan mereka, fi kuburihim, di dalam kubur mereka, au mahalu istiqrarihim, tempat-tempat menetapnya mereka. Nah, tapi ada pengecualian. Ada segolongan orang yang tidak ditanya, ya, illa jama'atun makhsusina, yang enggak ditanya ada satu golongan yang dikhususkan, fala yus'aluna minhum, dia enggak akan ditanya tentang hal tersebut. Siapa mereka? Minhum asyahid, orang yang mati syahid, orang yang mati di medan perang dalam membela agama Allah, li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Dia berjuang, akhirnya dia meninggal di medan peperangan. Mereka itu termasuk orang-orang yang tidak ditanya tentang persoalan mereka, tentang pertanyaan kubur. Waman mata yaumal jum'ah, ada lagi. Dan yang termasuk yang dikhususkan adalah mereka yang mati pada hari Jumat, au lailataha, atau mati di malam Jumat. Kapan dimulai malam Jumat? Ibtida'u lailatul Jumat min zawali yaumil khamis, setelah selesainya, habisnya hari Kamis, ya. Itu adalah orang yang meninggal di malam Jumat. Ghurubus syams, setelah maghrib hari Kamis selesai, masuk kepada malam Jumat, orang meninggal pada malam Jumat atau di hari Jumat, mereka dikhususkan untuk tidak ditanya di alam kubur mereka tentang pertanyaan itu. Dan siapa lagi? Wa man lazama qira'ata suratil mulki, orang yang biasa baca surah Al-Mulk, Tabarak, orang yang mendawamkan baca surah Tabarak. Kapan? Fi kulli lailatin, tiap malam sebelum tidur dibaca surah Tabarak. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, dibaca sampai habis surah Tabarak. Itu termasuk orang yang dikhususkan, dia tidak ditanya di alam kuburnya.
wa annahum yub'atsuna yaumal qiyamah. Selain kita meyakini bahwa dia akan ditanya di alam kuburnya, dan annahum, bahwasanya mereka manusia yub'atsuna yaumal qiyamah, dia akan dibangkitkan kembali nanti pada hari kiamat. Wa yuhasabun, dan dia akan dihisab, seluruh amalnya dihisab, dilihat beratan mana, kebaikan sama keburukannya. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang thaqulat, yang berat timbangannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, kebaikan sama keburukan lebih banyak kebaikannya, maka dia akan hidup dalam keadaan senang. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Akan tetapi siapa yang timbangan kebaikannya itu ringan, lebih berat keburukannya dibanding kebaikannya, maka fa ummuhu hawiyah, tempat kembali mereka adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apa itu hawiyah? Narun hamiyah, adalah neraka yang bergejolak, ya, neraka yang sangat panas. Manusia dia bakal dihitung, bakal dihisab fil mauqif, di tempat mereka nanti, ala a'malihim, atas amalan-amalan mereka. Illa, dan ada juga orang yang enggak dihisab. Siapa? May yadkhulul jannata bighairi hisab, adalah orang-orang yang masuk ke dalam surga tanpa dihisab. Itu orang nggak dihisap lagi. Kalau memang dia termasuk golongan orang-orang yang masuk ke dalam surga tanpa dihisap. Wa anna a'malahum kullaha tuzanu fil mizan. Tadi amal mereka nanti seluruhnya akan ditimbang di mizan, di timbangan Allah, yang di situ tidak ada kecurangan, di situ tidak ada kezaliman. Ya, semua timbangan seadil-adilnya timbangan adalah timbangan Allah. Nanti pada hari kiamat orang akan ditimbang nanti amalnya. Dan wa annahum yamurruna jami'an 'ala sirat, dia akan melewati seluruhnya 'ala sirat, dia akan melintasi sirat, ya, satu titian yang harus dia lewati daripada sirat tersebut. Semua manusia dia wajib melewati itu tempat, ya. Bahkan dikatakan di sini hatta nabiyun, sekalipun para nabi pun dia akan melewati sirat tersebut. Wasiddiqun, yaitu para siddiqun, mereka akan melewati titian sirat tersebut. Wa may yadkhulul jannata, dan siapa yang masuk ke dalam surga bighairi hisab, wal mu'minuna wal kafiruna bighairi hisab wal mu'minun, dan orang-orang yang masuk ke dalam surga dengan hisab atau tidak dihisab, mereka akan tetap melewati titian tersebut. Jadi siapapun akan ngelewatin tuh, ya, kalau kita biasa sebutnya jembatan, ya. Yang kalau orang bisa melewati jembatan tersebut, dia akan masuk ke dalam surga. Ini hatta Nabi dia bakal ngelewatin itu tempat, Siddiqun bakal ngelewatin itu tempat, dan orang yang dihisab ngelewatin itu tempat, dan orang yang tidak dihisab pun dia akan lewatin daripada titian tersebut, ya. Dan orang kafir pun dia akan lewat situ. Akan tetapi lakin al-kufar la yamurruna ala jami'i. Itu orang kafir dia lewat situ tapi enggak sampai selesai. Kenapa? Dia hanya sebagian saja dia lewatin. Dia berjatuhan. Orang kafir akan berjatuhan pada titian tersebut. Dia akan berjatuhan ke dalam api neraka. Wa kulluhum sakitun, dan dia akan jatuh dan dia akan terdiam di situ selama-lamanya.
Semuanya orang pada diam, ya, orang nggak ada yang ngomong. Ketika melewati titian tersebut, orang nggak ada yang ngomong. Illal anbiya, kecuali para nabi. Fayaqulun, mereka akan mengatakan Allahumma sallim, Allahumma sallim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Itu nabi itu. Nabi seluruhnya, cuma nabi doang yang bisa berbicara pada saat itu. Wa sayyiduna Muhammad, dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata Nabi Muhammad, ummati ummati. Nabi manggil umatnya, umatku umatku. Dan setelah ia melewati sirat tersebut, wa annal mu'minina yashrabuna min haudi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang beriman ketika ia dibangkitkan, dia akan meminum daripada telaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut telaga Haud, ya. Telaganya Nabi Muhammad yang dimana orang kalau dia kena minum dari air telaga tersebut, dia tidak akan merasakan kehausan lagi selama-lamanya. Ini orang beriman, dia akan meminum daripada air tersebut. Kenapa? Wa innahum yakhrujuna min kuburihim attasan. Karena mereka bangkit dari kubur itu dalam keadaan haus. Fayarudduna qabla al-mizan wa qabla as-sirat. Dia akan kembali untuk minum sebelum dia ditimbang amalnya, dan sebelum meniti sirat dia akan meminum daripada telaga tersebut. Dan orang mukmin wa yanaluna syafa'atahu, orang-orang mukmin akan mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat itu adalah pertolongan dari Nabi yang Nabi udah simpen, itu pertolongan, doa yang mustajab yang Nabi simpan untuk hari kiamat. Di situ Nabi pakai, ya, di mana seluruh Nabi mereka mempunyai likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Tiap Nabi punya doa yang mustajab, pasti punya doa yang mustajab. Semua Nabi udah pakai itu doa, ya. Akan tetapi kata Nabi, waqtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Tapi doa yang mustajab itu Nabi enggak pakai. Nabi simpen itu doa. Kapan Nabi akan pakai? Nanti pada hari kiamat. Doa itu akan dipakai oleh Nabi untuk menolong daripada umatnya. Nabi yang lain dipakai itu doa. Nabi Nuh udah pakai itu doa, Rabbi la tadar fil ardi minal kafirina dayyara. Gak sabaran Nabi Nuh, dia dakwah hampir 1000 tahun, kurang 5 tahun, kurang 50 tahun, umatnya cuma sedikit, pada bandel umatnya, pada ngebantah semuanya, pada durhaka semuanya, ya. Sampai-sampai saking lacurnya dia punya kaum, Nabi Nuh doa kepada Allah, digunakan itu doa, Rabbi la tadar fil ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan tinggalin sedikit juga orang kafir untuk tinggal di muka bumi ini. Hatta satu orang kafir jangan tinggalin, habisin semuanya, binasain semuanya. Dipakai itu doa sama Nabi Allah Nuh alaihissalam. Tapi Nabi enggak pakai itu doa. Itu malaikat udah enggak sabaran. Sahabat udah enggak pada sabaran. Ketika di perang Uhud, Nabi udah dalam keadaan banyak terluka, giginya sampai patah, Nabi berdarah-darah. Kalau itu waktu Nabi minta kepada malaikat untuk angkat itu gunung Uhud untuk ditimbakkan kepada musuhnya Nabi, selesai itu. Tapi Nabi enggak pakai. Itu yang dikatakan waqtaba'tu da'wati, aku simpen itu doa.
Kalau Nabi itu mau pakai doanya mustajabah untuk menghancurkan orang-orang yang menyakiti Nabi pada saat itu, sangat bisa. Tapi Nabi nggak pakai. Nabi rela, Nabi berdarah-darah, Nabi luka untuk menyimpan doanya tersebut yang akan Nabi gunakan pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Ya. Wa yanaluna syafa'atahu sallallahu alaihi wasallam, dan dia akan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa akbar syafa'atihi, dan paling besarnya syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam as-syafa'atul udma, yaitu syafaat yang agung fi faslil qada, yaitu di dalam memutuskan keputusan, ya. Wa hadza syafa'atu ta'ummu jami'al khalqi min insin wa jinnin wa mu'minin wa kafirin min hadhil ummah wa ghairiha. Ya. Itu syafaat, itu merata Nabi berikan buat seluruh makhluk. Hatta orang kafir mendapatkan rahmat daripada adanya Nabi. Jangan dikira rahmatnya Nabi cuman dirasain sama orang mukmin aja, ya. Rahmatnya Nabi itu dirasain sama orang kafir. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menurunkan adab wa anta fihim, selama engkau ada di tengah-tengah mereka. Yang ada di tengah-tengah Nabi siapa? Nabi ada di tengah-tengah siapa? Nabi ada di tengah-tengah orang beriman, ada orang kafir, ada orang fasik, ada orang musyrik. Allah jamin selagi masih ada Nabi, Allah nggak turunin adab. Kalau Allah nggak turunkan adab karena di situ masih ada Nabi Muhammad, yang ngerasain siapa? Emang orang beriman aja? Kan enggak. Yang ngerasain orang kafir. Itu rahmatnya Nabi, dirasakan sekalipun orang kafir merasakan daripada rahmatnya Nabi. Kalau sekarang, ya, banyak orang ngadain perayaan Maulid. Kita beli aqua di toko, punya siapa? Kita beli beras di toko, punya siapa? Kita beli plastik, kita beli perlengkapan semua gara-gara Maulid. Yang untung siapa? Emang orang beriman aja. Orang kafir juga banyak yang mendapatkan keuntungan dengan perayaan Maulid. Gara-gara siapa kita bikin Maulid? Gara-gara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Wa ayyataqida anna nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam Arabiyyun. Nanti kita harus meyakini bahwa Nabi adalah orang Arab, ya. Biar bagaimanapun kita mesti meyakini bahwa Nabi adalah orang Arab. Bukan bicara rasis di sini, ya. Karena memang Nabi adalah orang Arab. Wallahu a'lam bishawab.
وسيد الحبيب علي بن حسين الغطاس والشيخ علي محمد الشافعي الأذاني وجميع مشايخ